Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bertemu dalam acara Makin Dekat dengan Tuhan. Kiranya lewat acara ini sesuai judulnya Makin Dekat dengan Tuhan, setiap hari sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah kita makin serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara pagi hari ini, saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan buat kami. Terima kasih untuk kesegaran dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca ini boleh kami renungkan dalam hati kami dan boleh kami ingat terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, kiranya Tuhan menolong dan memohon, dan kami memohon. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita untuk buka dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 32. Ini perikop yang sangat terkenal. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Maka masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu sekalian, cerita ini sangat populer, tapi sangat penting sehingga Alkitab pun mencatat tentang hal ini. Kedua murid dari Tuhan Yesus yang bukan lingkar pertama tapi lingkar keduanya gitu ya, merasa bahwa apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka lihat terjadi pada guru
pada nabi yang dia harapkan untuk membebaskan orang Israel ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka. Ternyata Tuhan Yesus harus mati, dan sekarang lebih hebohnya lagi, mayatnya hilang. Kalau kita sekarang mudah ya percaya bahwa memang Tuhan sudah bangkit sebab banyak sekali buktinya. Tapi buat mereka waktu itu hanya dengar perempuan dan beberapa murid lain yang bilang, iya mayatnya hilang, nggak tahu kemana dan dia bangkit. Itu sulit sekali untuk percaya bahwa ia betul-betul bangkit. Sehingga kedua orang ini pulang kampung lah istilahnya ya. Pulang kampung dengan penuh kekecewaan bahwa udahlah, apa yang mereka harapkan selama ini hilang begitu saja. Mereka berfokus pada masalah yang terjadi bahwa Tuhan ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Mereka berfokus bahwa apa yang ada di otak mereka tidak terjadi. Masalah itu malah terlalu besar sehingga ketika Tuhan Yesus berjalan sebenarnya bersama-sama dengan dia, mereka pun tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Puji Tuhannya, Tuhan begitu sabar. Bahkan dia bilang ya, bahwa hei kamu, di ayat 25, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Jadi Tuhan menegur mereka, hey come on, kamu jangan fokus pada masalah yang ada terjadi di depan nih. Itu semua memang harus terjadi. Jadi dua orang ini bukannya tidak mendengar tentang kitab para nabi dan kitab Musa sebelumnya yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus harus mengalami semua penderitaan itu untuk masuk kemuliaannya. Tetapi dia melihat masalah yang terlalu besar sehingga lupa apa yang semua pernah Tuhan Yesus bicarakan sebelumnya gitu. Sampai Tuhan Yesus pun menegur seperti itu. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mereka pernah dengar gak? Pernah, tapi lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita belajar. Yang pertama, kalau kita berfokus pada masalah, kita berfokus pada keinginan kita, apa yang kita harapkan, bisa saja kita tidak melihat Tuhan. Padahal Tuhan lagi berjalan loh, beriringan dengan kita. Bahkan mungkin saja Tuhan sedang teriak di telinga kita dengan kencang, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lewat bacaan kita pada hari ini, kita mau belajar bahwa mendengarkan suara Tuhan itu jauh lebih penting daripada masalah ataupun pikiran keinginan kita yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Bahwa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan itu jauh lebih penting. Membuat kita malah bisa tahu, melihat masalah, melihat hal-hal lebih jernih. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa masalah yang sedang menimpa Bapak Ibu sekalian dalam hari-hari belakangan ini. Tapi lewat apa yang kita baca pada hari ini, mungkin inilah saatnya untuk kita berdiam, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, untuk mengesampingkan dulu masalahnya, mengesampingkan apa yang kita inginkan terjadi, mengesampingkan apa yang kita pikir akan terjadi atau kita harapkan akan terjadi. Berdiamlah dan dengarlah suara Tuhan. Bagaimana dengar suara Tuhan? Alkitab penuh dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut MDT ini atau ikut doa pagi dan KDTM atau di hari Minggu, setiap kali kita baca firman Tuhan, permasalahannya adalah apakah firman Tuhan itu kita renungkan terus siang dan malam dalam hati kita, sehingga itu menjadi rema. Kita jadi ingat bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan tuh ini loh. Sebenarnya ini loh perintah Tuhan. Sebenarnya ini loh yang Tuhan tidak suka. Apakah firman Tuhan
Tuhan tumbuh menjadi bibit yang subur dalam hati kita. Itulah yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita belajar supaya setiap firman, setiap dengar-dengaran akan Alkitab, akan apa yang Tuhan bicarakan di lewat firman Tuhan ini, kita boleh terus renungkan dalam hati dan pikiran kita siang dan malam. Sehingga ketika kita berdiam diri mendengarkan suara Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan bicarakan pada kita. Kiranya ini akan menolong kita untuk sukses menghadapi setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ini kejadian nyata di Amerika gitu ya. Pada suatu kali ada seorang pengusaha harus terbang karena waktu itu Natal gitu ya, dari satu kota ke rumahnya, karena dia harus pulang pada malam Natal itu. Karena sulit sekali penerbangan sehingga dia harus menyewa satu pesawat charter, tinggal satu pesawat kecil gitu ya, baling-baling dan seorang pilotnya. Ya sudah, akhirnya dia terbang, singkat kata. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan itu ternyata ada badai. Dan pilotnya ini ngomong begini ke pengusaha itu, Pak, saya ini kalau ngelihat badai suka jantungan dan suka pingsan. Jadi tolong doakan saya ya Pak. Nggak berapa lama kemudian pingsanlah si pilot tersebut. Lalu panik karena dia tinggal sendiri ya, si pengusaha ini panik. Lalu dia coba pegang setirnya dan dia bicara lewat itulah komunikasi gitu ya. Dia bilang, Mayday, bahaya, pilot saya pingsan ini. Lalu didengar oleh satu tower pemancar yang biasanya ada orang yang bertugas gitu ya. Lalu dia merespon, Pak, saya dengar Bapak. Lalu orang ini dengan tenang dia bilang kepada pengusaha ini, Pak, saya akan memandu Bapak untuk bisa mendarat dengan baik. Di depan saya ada buku manual yang akan menolong Bapak untuk bisa mendarat dengan baik dan selamat. Tugas Bapak hanya satu, fokuslah pada saya, jangan melihat badainya ke depan. Jangan melihat badai ke kiri ke kanan, itu akan menggetarkan hati Bapak. Dengarkan saya step by step, dan saya pastikan Bapak akan mendarat dengan selamat. Singkat kata, dia ikuti semua step by stepnya. Dia tidak lihat ke kiri dan ke kanan. Dia mendarat dengan selamat. Nah, tibalah dia di rumahnya gitu ya. Lalu dia menceritakan itu semua, happy lah kepada keluarganya. Lalu malam-malam rumah dia diketok. Dia buka nih si pengusaha ini. Lalu ada satu orang pria, dia bilang, Pak, selamat ya, Bapak sudah mendarat dengan selamat. Loh, kok Bapak tahu? Saya adalah orang yang ada di tower tadi, di tower pemancar. Sayalah yang memandu Bapak. Pak, Bapak tahu gak? Saya sudah beberapa kali melakukan pemanduan ini dan semuanya tidak berhasil. Hanya Bapak satu-satunya yang selamat. Karena Bapak menurut apa yang saya bicarakan, ikut step by step apa yang saya kasih petunjuk, tidak melihat keluar ke kiri dan ke kanan. Lalu orang itu memeluk si Bapak dengan terharu dan dia bilang, terima kasih ya Pak, sudah ikutin saya sehingga saya bisa menyelamatkan satu orang. Bapak Ibu sekalian, ini cuma hanya cerita yang bisa membantu kita untuk merefleksi. Betapa indahnya kalau suatu saat nanti kita pulang ke sorga, Tuhan Yesus ketuk pintu kita, pintu tempat kita di sorga, dan dia mengatakan bahwa bagus ya, kamu sudah ikut step by step apa yang menjadi petunjuk saya, dan kamu tidak melihat kepada masalah yang ada di kiri di kanan yang membuat kamu menjadi celaka. Bukankah itu kerinduan kita semua, supaya kita bisa sampai tiba dengan selamat apapun masalah yang kita hadapi, dan bisa tiba di sorga dengan selamat. Kiranya Tuhan menolong
kita untuk berfokus kepada suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, tolong kami untuk bisa berdiam mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami untuk mau belajar firman Tuhan setiap hari dan meremakan itu dalam hati kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan, sehingga tahu apa yang Tuhan larang untuk kami lakukan dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, bimbing kami. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Kami mau tidak berfokus pada masalah, tidak berfokus pada keinginan kami, tetapi hanya berfokus pada suara Tuhan, sehingga kami boleh dihantar tiba di rumah Tuhan dengan selamat, tidak celaka satu kali pun atau celaka apapun dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, kiranya ini menolong kita dalam hidup kita hari ini dan selanjutnya. Shalom semuanya. Have a nice day.